Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Solihah. Ketemu lagi dengan Ustazah Widya di eh, agenda BPI ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di agenda BPI semuanya. Semoga selalu sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah, keberkahan Allah. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga kita termasuk dalam umat beliau yang nanti dimintakan ampunan kepada Allah oleh beliau, mendapat syafaat di yaumul hisab nanti. Amin amin ya robbal alamin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara meneladani salah satu khulafaur rasyidin kita atau sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab atau Umar bin Al-Khattab. Bagaimana sih kepribadian Umar bin Khattab itu? Umar bin Khattab itu dikenal dengan pribadi yang tegas, berani, berbudi luhur, kuat dalam menjaga harga diri, cerdas gitu ya, bertanggung jawab, bijaksana dan dermawan. Jadi ada khulafaur rasyidin itu masing-masing punya ciri khas masing-masing. Kalau Abu Bakar kemarin kan ciri khasnya adalah lembut hatinya, jujur gitu ya. Nah, kalau Umar bin Khattab ini lebih ketegas dan berani. Bahkan saking tegasnya sampai jin atau iblis atau setan aja kalau ada Umar bin Khattab mereka lari gitu. Kalau manusia biasa kan kadang kalau ngelihat setan takut ya. Nah, kalau Umar bin Khattab itu kalau begitu ada beliau, jin, iblis, setan itu tuh lari karena saking takutnya, karena saking tegasnya beliau gitu ya. Oke, Umar bin Khattab masuk Islam itu gimana? Umar itu awalnya seorang penentang agama Islam. Awalnya itu sangat tidak suka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya itu tuh kafir gitu ya. Nah, bahkan mengancam akan membunuh Rasulullah gitu. Namun hidayah datang kepada Umar. Umar masuk Islam itu ketika mendengar adiknya itu membaca Al-Quran. Nah, jadi suatu ketika Umar pulang dari berperang gitu ya, kemudian di dalam rumah itu beliau mendengar adiknya membaca kitab suci Al-Quran. Seketika itu juga Umar mendapatkan hidayah untuk masuk Islam dan menjadi pembela Islam satu-satunya, yang bukan satu-satunya, orang pertama yang ada di bagian depan kalau pas lagi perang itu adalah Umar bin Khattab, karena beliau itu sangat kuat dalam medan peperangan. Nah, setelah Umar masuk Islam terjadilah perubahan yang sangat besar bagi masyarakat muslim. Mereka jadi berani melaksanakan sholat terang-terangan, karena awalnya dulu tuh diem-diem karena memang masih takut dengan orang-orang yang menentang itu kan lebih keras dan lebih kuat ya gitu, lebih bengis gitu, maka mereka takut. Nah, ketika Umar bin Khattab ini masuk Islam, maka sudah ada penjaganya yang sangat tegas dan sangat berani gitu. Jadi mereka bisa terang-terangan untuk melaksanakan sholat dan mereka tidak takut lagi dengan orang kafir Quraisy. Umar itu sangat berani dan keras membela orang Islam yang dianiaya oleh orang kafir. Ia menjadi sahabat Rasulullah yang sangat setia. Umar sering terlibat dalam peperangan seperti perang Badar, Uhud, peristiwa Khandaq, Baitur Ridwan, dan penaklukan kota Mekah. Karena dulu tuh Mekah tuh kalau dari risalah Nabi Rasulullah SAW, beliau pun dulu sampai diusir dari Mekah gitu, dan beliau sampai pindah hijrah ke Madinah gitu, dan di Madinah itu lebih bisa menerima beliau dengan ajaran beliau gitu. Dan Mekah itu lumayan susah ditaklukkan pada saat itu, sehingga dengan adanya Umar bin Khattab, Mekah lebih mudah ditaklukkan dengan bantuan karena beliau memang sangat jago dan handal di peperangan. Perjuangan Khalifah Umar bin Khattab. Jadi sepeninggalnya Rasulullah kan memang yang pertama diangkat sebagai khalifah adalah Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Nah, setelah itu kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiqnya sudah wafat, maka kekhalifahan diganti
dengan Umar bin Khattab pada tahun 23 Hijriah, bertepatan dengan 634 Masehi. Beliau diangkat melalui perundingan antara Abu Bakar dengan Abdurrahman bin Auf. Utsman, jadi dulu diangkatnya itu sebelum Abu Bakar meninggal ya. Mungkin Abu Bakarnya sudah tua gitu ya. Jadi memang harus ada pergantian kepemimpinan. Nah, di antara dua calon yaitu Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, itu Ali bin Abi Thalib nanti kita bahas juga termasuk Khulafaur Rasyidin. Maka Umarlah yang terpilih pada saat itu. Nah, langkah-langkah perjuangan Umar bin Khattab adalah yang pertama perluasan ke wilayah Persia. Maksudnya wilayah Persia yang dulunya itu bukan wilayah Muslim. Nah, ini mereka perluas sehingga menjadi Persia itu menjadi dataran Muslim. Dakwah Islamnya sampai ke Damaskus, membebaskan Baitul Maqdis di Yerusalem. Jadi dulu kan kayak ada perebutan gitu ya dengan kaum Yahudi gitu ya. Perluasan dakwah Islam ke Mesir, maka sekarang memang di Mesir itu akhirnya banyak orang Muslim gitu ya, karena memang dulu dakwahnya juga ke seluruh dunia gitu ya. Dan pada saat Umar bin Khattab pun sudah sampai Mesir, gitu. Membebaskan Iskandariah atau Alexandria yang ada di sekitaran Turki ya. Nah, bagaimana Umar bin Khattab wafat? Nah, Umar wafat pada tanggal 1 Muharram tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi dalam usia 63 tahun. Jadi kalau misalnya kita hitung memang beliau itu 10 tahun ya memimpin kekhalifahan. Jadi dalam zaman dulu itu nama pemerintahannya adalah khalifah gitu ya. Dan memang pemerintahan dalam Islam itu memang khalifah namanya. Beliau ditikam oleh Fairuz, budak milik Al-Mughirah bin Syubah dari Persia. Beliau memerintah selama 10 tahun. Jadi memang meninggalnya itu karena ditikam. Nah, sebenarnya cerita atau biografi dari beliau itu banyak sekali, bagaimana beliau menaklukkan para musuh-musuhnya sehingga takluk dengan Islam, bagaimana beliau membela Islam dari para kaum kafir Quraisy, Yahudi dan yang lain sebagainya. Tapi kalau kita ceritakan di video ini pastinya akan panjang, jadi kalian bisa searching juga di YouTube. Namun yang harus kita teladani dari beliau Khalifah Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab itu seorang yang berwatak tegas, pemimpin yang bertanggung jawab dan pemimpin yang bersahaja, sehingga para bawahan atau pengikut beliau itu sangat menyegani beliau, sangat menghormati beliau, sangat menyayangi beliau. Jadi kan kadang ada orang yang tegas gitu kan. Tegas itu bukan berarti tidak baik, asal yang kita tegaskan itu adalah hal-hal yang benar gitu. Jadi tegas itu juga bukan berarti galak ya. Tegas itu adalah benar-benar kuat dalam membela yang benar dan menunjukkan yang salah untuk diperbaiki. Nah, semoga dari ini bisa kita teladani sifat dari beliau, bahwa beliau sangat menjunjung tinggi kebenaran dan membela kebenaran, membela Rasulullah pada saat itu. Dan kita harus teladani sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak, sebagai seorang anggota masyarakat. Semoga kita bisa benar-benar menjadi orang yang tegas, bertanggung jawab, dan tetap bisa menjaga diri. Terima kasih, kita lanjut ke forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.